Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu mengapa aku sering melihat hantu. Pertanyaan yang sering muncul di pikiranku dan beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-temanku. Aku sendiri hingga saat ini tidak mengerti mengapa aku sering melihat hantu. Sebelumnya, hidupku biasa-biasa saja dan belum pernah melihat seperti apa sosok hantu itu. Aku sering mendengar orang berbicara kalau di suatu tempat sangat angker. Namun ketika aku datang ke tempat itu, aku merasa biasa saja dan tidak ada yang aneh. Namun ketika aku menginjakkan kaki di perusahaanku, sekarang semua berubah 180 derajat. Hampir setiap hari aku melihat dengan mataku sendiri berbagai rupa sosok makhluk gaib. Jika dulu orang sering berbicara tempat angker, namun biasa saja bagiku saat datang ke tempat itu. Kini walaupun orang berkata tidak angker, namun aku dapat melihat sosok hantu-hantu di tempat itu yang sangat menyeramkan. Aku tidak pernah berharap hidupku penuh dengan cerita horor, cerita mistis ataupun cerita hantu yang kejadiannya aku alami sendiri. Namun pertanyaan mengapa aku sering melihat hantu membuatku untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku saat ini. Beberapa bulan yang lalu aku tak sengaja berkenalan dengan Om Herman. Kebetulan Om Herman ini adalah paman dari temanku. Dan ia merupakan orang yang spesial maksudku adalah ia memiliki kemampuan di luar orang normal lainnya. Mungkin bisa disebut indigo atau dukun atau paranormal ataupun apapun, aku juga tidak tahu. Ia sering diminta tolong oleh tetangga atau orang jauh yang tidak ia kenal untuk membantu mereka secara gaib. Walaupun ia sering membantu orang yang bermasalah dengan urusan gaib, Om Herman adalah seorang pedagang biasa. Ia tidak membuka praktek pendukunan dan sejenisnya. Waktu itu aku sedang bermain ke rumah kawanku. Kebetulan Om Herman sedang ada di rumahnya. Karena kawanku itu ingin mengantar kakaknya ke supermarket sebentar, maka Om Herman menemuiku mengobrol. Awalnya kami hanya ngobrol biasa, di mana Om Herman bertanya tentang pekerjaanku. Namun ternyata ia melihat sesuatu dalam diriku. Di kantor sering ketemu setannya? Tanya Om Herman dengan tiba-tiba. Sejak aku terdiam, melengok dan bergumam dalam hati. Loh, kok bisa tahu ya? Setan apa? Kok tahu Om? Kelihatan kok dari aura kamu. Aku makin melongo. Kalau saat itu di kantor, mungkin ekspresiku saat itu adalah mata melotot keluar dan mulutku menganga hingga ke lantai. Aku bergumam dalam hati karena takjub. It's amazing. Memangnya ada apa dengan aura saya, Om? Menurut penerawanku, kamu gak cocok kerja di air. Kamu cocok kerja di rawa. Kok jadi primbon? Kalau mau info lain ketika rek kirim kemana ya? Gumamku dalam hati. Enggak kok, Om cuma bercanda, sambung Om Herman yang melihatku melengok. Merah, buntung, kakek, keriput, hantu hitam, bulu dekil, mirip genderuwo, tuyul, negero, datanglah, help me to kill him. Gumamku dalam hati seperti membaca mantra untuk mencari bantuan. Walaupun aku takut dengan mereka, tapi kali ini aku butuh bantuan mereka untuk mencekik Om Herman. Aku sangat
Aku saat itu takjub dengan Om Herman, namun agak gondok dikerjain saat sudah percaya dengan serius. Gak usah bengong gitu, Om cuma bercanda kok, tapi kamu sering melihat mereka. Hampir setiap hari sih Om, jawabku sambil menerka apakah bakal dikerjain lagi. Iya, kebetulan Om bisa juga melihat hal seperti itu dan bisa tahu juga orang-orang yang bisa lihat. Jadi saya bisa melihat hal seperti itu ya Om. Kamu bisa, nggak bisa sih sebenarnya. Maksud bagaimana Om? Kamu kadang-kadang bisa melihat, kadang-kadang tidak bisa. Aku menggaruk kepalaku karena bingung, aneh dan tidak mengerti apa yang sedang kami bicarakan ini. Gak usah stres gitu. Oke Om, jelasin, ujar Om Herman yang melihat wajahku bingung seperti tikus keracunan terasi. Kamu memang tidak bisa melihat hal-hal gaib, tapi ada sosok yang sangat kuat di kantormu. Ia bisa menampakkan diri ke siapapun. Sebenarnya sih nggak masalah kalau dia menampakkan diri, tapi sosok itu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi aura orang-orang yang sering melihat. Karena kamu sering melihat dia secara tidak langsung memberikan kemampuan kamu untuk melihat makhluk-makhluk gaib lainnya. Jadi itu tuh sumber masalah kenapa aku sering melihat sosok menyeramkan di luar kantor yang orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi itu masih belum teratur atau terkontrol, ujar Om Herman. Maksudnya bagaimana Om? Iya, kemampuan kamu melihat setan itu datang tiba-tiba. Kadang bisa, kadang juga tidak bisa. Kalau kamu punya kemampuan melihat makhluk gaib, Om bisa bantu. Enggak Om, makasih. Kalau bisa tolong bantu dihilangkan. Bisa saja, tapi kalau kamu masih di kantor sekarang akan sulit. Karena sosok itu bisa menampakkan dirinya lagi dan bisa memberikan efek seperti ini lagi, ujar Om Herman. Jadi saya harus gimana Om? Enggak gimana-gimana, nikmati aja, mungkin itu berkah buat kamu, jawab Om Herman sambil menyeruput kopi hitamnya. Pikiranku mulai kacau mendengar ucapannya. Apakah setelah menyeruput kopi itu dia langsung menyemburku seperti dukun-dukun di sinetron? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Aku terdiam memikirkan nasibku, mengapa hidupku seperti ini. Sekarang kamu masih normal, kamu gak lihat sesuatu di samping Om kan? Saya lihat lalat Om di samping lagi hingga di jendela. Bukan itu, kamu biasa cuma lihat lalat kawin. Tembok dibedakin aja ya Rean kok. Tak lama terdengar suara motor temanku yang datang. Tuh si Andi udah datang Om, ke belakang dulu ya, ujar Om Herman sambil berdiri membawa kopinya. Oh iya Om, jawabku sambil melihat Om Herman berjalan ke belakang. Saat sedang berjalan, itu tiba-tiba aku melihat sosok wanita menggunakan konde dengan pakaian kebaya seperti kegiatan Hari Kartini. Sosok itu melihatku dan tersenyum. Aku baru mengerti apa yang dimaksud oleh Om Herman dengan kadang bisa dan kadang tidak bisa. Mungkin ini berkah bagiku, sebuah kemampuan yang mungkin tidak semua orang miliki. Walaupun obrolan kami sangat singkat, namun aku dapat mengerti apa yang sedang terjadi pada diriku. Setidaknya aku dapat menjawab pertanyaanku mengapa aku sering melihat hantu. Pertanyaan yang terus terngiang di telinga dan berputar di pikiranku. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.